baru memahami memang mengapa Tuhan Yesus kadang-kadang dalam mengajar itu menggunakan alat peraga yang simple. Kemanapun Tuhan pergi, apa saja yang dilihat itu bisa dijadikan ilustrasi untuk menyampaikan kebenaran. Karena ternyata sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan sudah memberikan wahyu yang namanya general revelation, pewahyuan secara umum. Jadi apa saja yang ada di sekitar kehidupan kita, kita bisa belajar. Contoh, pada waktu Tuhan Yesus berjalan, kemudian ada burung pipit, dia bisa belajar mengenai khawatir. Ngajar para muridnya, jangan khawatir, lihat itu burung pipit, ya kan? Bunga bakung, pohon ara, pohon zaitun, apa saja itu bisa dijadikan media untuk komunikasi, untuk menyampaikan kebenaran. Jadi saya mau menggunakan media layang-layang untuk menyampaikan 4 kebenaran yang penting yang bisa kita pelajari dari layang-layang. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah main layang-layang? Hampir semua pria. Siapa yang pernah membuat layang-layang? Siapa yang pernah jualan layang-layang? Nah, mari kita belajar, karena ini musim layang-layang, kompetisi layang-layang lagi rame-ramenya. Jadi saya belajar dari layang-layang. Ada 4 syarat untuk layang-layang bisa terbang dan mengudara, naik tinggi dan bisa menikmati udara. Apa yang harus ada untuk layang-layang bisa mengangkasa? Nomor 1, angin. Ada yang bilang angin, benar, harus ada angin. Nomor 2, benang. 3, seimbang. Keempat, harus ada yang pegang, yang bermain layang-layang. Saudara tidak bisa main layang-layang dengan remote control. Belum ada. Nah, oleh karena itu, yang pertama-tama, syarat pertama, dan ini benar sekali, saya diberkati sekali saudara, saya merenung kembali. Untuk iman kita naik tinggi, hidup kita naik tinggi, kita mengalami kemuliaan, penghormatan dari Tuhan, salah satu syarat yang tidak boleh ditawar, saudara harus bisa menjaga keseimbangan tubuh saudara. Seimbang. Ku ambil bulu sebatang. Jadi harus ditimbang. Kenapa harus ditimbang? Saudara yang pernah membuat layang-layang, ukuran ke kanan sama ke kiri itu harus sama, di tengah-tengah nanti harus betul-betul seimbang. Apa yang terjadi kalau yang kanannya kelebihan 5 cm? Nanti waktu naik di atas muter-muter, saudara. Kalau muter-muter, saudara tidak bisa bermain dengan baik, dan layang-layang itu kasihan karena lama-lama dia bisa jatuh. Nah, sebetulnya kalau kita mau belajar, Tuhan menciptakan tubuh kita dengan hukum keseimbangan yang luar biasa. Saudara ukur pundak kanan sama pundak kiri, itu sama. Kaki kanan sama kaki kiri juga biasanya sama, ya kan? Beratnya sama, panjangnya sama, besarnya sama. Apa yang terjadi kalau tangan kanan saudara itu panjangnya 2 meter, yang satu hanya seperti yang saudara punya mungkin setengah meter, saudara akan keberatan jalannya, tidak seimbang. Tuhan menciptakan suatu betul-betul dengan keseimbangan. Itulah sebabnya ada hukum keseimbangan dalam hidup ini, supaya kita tidak mengalami kesulitan. Saya menemukan ada beberapa hal yang penting sekali. Pertama, seimbang antara perkara jasmani dengan perkara rohani. Itu nomor 1. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai ngurusin yang jasmani terus-menerus, saudara lupa mengurusi bagian rohani, karena dua-duanya penting. Jiwa saudara yang rohani itu adalah sumber kehidupan saudara. Tubuh saudara adalah kendaraan bagi jiwa saudara. Dua-duanya yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang out of balance, keluar dari keseimbangan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang jasmani itu penting, tapi jangan lupa ada jauh lebih penting yang rohani. Karena apa yang saudara lakukan yang berkaitan dengan ibadah rohani itu dibilang ini mengandung janji, baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun yang akan datang. Jiwa saudara, kerohanian saudara itu harus diurus baik-baik.
Amin. Yesus mengatakan, roti saja tidak cukup. Kita perlu sebuah makanan untuk jiwa kita yang membuat hidup rohani kita kuat. Kita dulu percaya, sering mendengarkan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya 100% percaya juga sebaliknya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kalau jiwa sudah tidak sehat, apa yang terjadi? Sudah pernah lihat orang yang sakit jiwa? Kalau jiwa penuh dengan beban, kalau hidup saudara penuh dengan kemarahan, kalau hidup saudara dihiasi dengan sakit hati, saudara lama-lama sakit. Kalau tidak percaya, sakit hatilah 3 bulan. Saudara akan stres. Dan saya percaya dengan apa yang ditemukan oleh Hopkins University yang melakukan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sumber utama dari penyakit kanker, yang penyumbang terbesar daripada kanker adalah kepahitan, marah, rasa bersalah, depresi. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada kita semua, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kalau jiwanya berat, tubuhnya bisa kena. Kita pakai istilah di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang orang-orang yang jiwanya lagi gundah, jiwanya lagi bermasalah, maaf, orang Jawa pakai istilah miring. Miring itu artinya tidak seimbang. Saya pikir saudara tidak suka dibilang, oh dia itu lagi miring. Tidak enak. Oleh karena itu seimbangkan antara yang jasmani dengan yang rohani. Berapa uang yang saudara sisihkan untuk beli buku rohani? Berapa waktu yang saudara sisihkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk melayani Tuhan? Perhitungkanlah dan jangan lupa itu penting. Karena ibadah itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk yang akan datang. Amin. Siapa yang kalau baca firman Tuhan maunya cepat-cepat? Giliran nonton sudah bisa 3 jam. Ada yang kalau suruh baca firman Tuhan baru 1 ayat udah pusing, Pak. Ada tantangan ini, Pak, saya. Kelihatannya ada kekuatan, bukan. Malas. Jangan selalu nyalain iblis, ini tantangan iblis sedang menyerang saya, Pak. Saya tidak bisa baca firman Tuhan. Saudara malas. Biasakan mengurus bagian rohani saudara. Amin. Amin. Yang kedua, keseimbangan antara kerja dan istirahat. Ini penting sekali, saudara. Alkitab dengan tegas mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hari Sabat. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang materialistis karena uang, kekayaan jadi ukuran sukses atau gagal. Akhirnya orang berlomba-lomba membanting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak tahu. Akhirnya kita habis-habisan kerja dan kita tidak pernah istirahat. Setelah kumpul uang hasil kerja, nanti uangnya habis untuk ngongkosin biaya kesehatan. Sayang sekali. Makanya jangan melawan hari Sabat. Karena kalau saudara melawan hari Sabat, saudara kena resiko Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Bunyinya begini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, perhatikan baik-baik, hari Sabat itu dianggap hari kenikmatan, hari di mana kita menikmati rezeki dan sebagainya. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, hari yang nikmat dan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukan hanya itu, saudara akan dibawa Tuhan ke tempat-tempat yang lebih tinggi, katanya di sini. Dikatakan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau engkau bisa menghormati hari Sabat, hari untuk menikmati dan hari untuk dimuliakan dan memuliakan Tuhan, maka inilah resiko yang saudara akan terima. Saudara akan mendapatkan kemenangan demi kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin.
Kelihatannya ini sederhana, tapi bagi orang-orang yang sudah terobsesi untuk punya lebih, seperti yang ada di Alkitab itu, kerja, lupa hari Sabat, akibatnya tidak pernah menikmati hidup dan tidak pernah menikmati rezeki, saudara-saudara. Waspada dengan hal ini. Amin. Hukumnya apa tadi? Kalau saudara melanggar hari Sabat, saudara tahu kalau saudara melanggar hari Sabat di dalam perjanjian lama, siapa yang melanggar hari Sabat hukumnya mati. Mati, saudara. Kalau tidak percaya, buktikan 3 tahun ini tidak usah istirahat, atau tidak usah 3 tahun, 3 bulan aja tidak usah istirahat. Siang malam kerja, jangan istirahat. Sebentar lagi saudara akan kena penyakit, karena waktu istirahatlah waktu di mana kita akan memulihkan kekuatan kita. Waktu kita istirahat terjadi detoksinasi. Waktu kita istirahat terjadi pembaharuan sel darah. Waktu kita istirahat kita mendapatkan kekuatan bangun pagi seger, ya kan? Waktu sudah istirahat. Kalau sudah kurang istirahat, bermalam-malam kurang istirahat, berhari-hari kurang istirahat, apa yang terjadi? Orang bilang gampang masuk angin. Kita semua sebetulnya masuk angin, kan kita memasukkan angin. Tapi kenapa ada orang-orang yang kena udara sedikit sudah mulai pilek, batuk? Oleh karena imun sistemnya turun karena kurang istirahat. Istirahat, katakan teman saudara, istirahat. Lebih lengkap, beristirahatlah sebelum diperistirahatkan. Bilang, saudara tahu apa maksudnya? Amin. Keseimbangan yang ketiga, ini penting sekali, antara yang masuk dengan yang keluar. Perhatikan baik-baik. Berapa lama saudara menghirup nafas dan berapa lama saudara menghembuskan nafas? Sama enggak waktunya biasanya? Apa yang terjadi kalau saudara menghirupnya hanya 2 detik, menghembuskannya 1 menit? Ayo kita coba. Lama-lama kita akan mati. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Demikian juga apa yang masuk lewat mulut, itu harus dikeluarkan suatu saat. Kalau masuk terus tidak dikeluarkan, saudara-saudara, lama-lama ini maju ke depan. Dan kalau ini maju ke depan, mengembangkan kesana kemari dan sebagainya, akhirnya seperti yang saya lihat di televisi, begitu mekar badan kita, masuk kamar mandi aja tidak bisa. Karena badan kita lebih besar daripada ambang pintunya itu, saudara-saudara. Jadi waspadalah, keluar masuk juga harus seimbang. Saya sedikit bergurau, tetapi waspada antara income dengan pengeluaran saudara. Ini yang paling bahaya. Kita hidup di dunia materialistis. Kalau saudara tidak mengukur antara kekuatan income dan kekuatan saudara belanja, saudara bisa terperangkap dengan hutang. Waspada. Amin. Siapa yang suka ngutang di sini? Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.